Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Garuda Official. Sebelumnya seperti biasa, jangan lupa like, follow, komen, subscribe, and share ya. Puluhan marinir dan rider khusus TNI bergerak ke perbatasan Australia. Yang terhormat Bapak Presiden, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden, saya Letnan Kolonel Infantri Yudi Yahya, Komandan Satgas Yonif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti beserta 450 prajurit saat ini sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI RDTL. Izin melaporkan situasi dalam keadaan aman. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Berapa tadi jumlah prajurit yang ada? Siap. Izin 450 prajurit. 450 prajurit. Situasi Siap, Bapak. sekarang seperti Siap. apa? Siap, mohon izin melaporkan situasi di perbatasan sektor timur RI RDTL dalam keadaan aman, Bapak Presiden. Historically, we have always relied on the concept of the total people's defense, what we call in the Indonesian acronym Hankam Rata, the system of the total people's defense. I received the letter from President Yudhoyono that he promised last night. I want to assure the House that the government will respond swiftly, fully and courteously to the 4 Satgas yang sedang melaksanakan operasi, Bapak Presiden. Kalau kita lihat peta di screen di depan kita, itu pam perbatasan antara Republik Indonesia dengan Timor Leste. Di situ juga perbatasan kita ada 270 kilo, Bapak. Dan satu di antaranya ada di PLBN Mota Ain. Our defense posture is basically a defensive one. We have no territorial aspirations outside our national territory. Therefore, we have no real need for power projection too far away from our national homeland. Nah, sasaran pokok ini yaitu kita melalui tahap perencanaan maupun persiapan, apabila ada yang menemukan penonjolan bisa kita lakukan penindakan. Militer Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengerahkan pasukan gabungan dari Korps Marinir dari Raider Angkatan Darat ke perbatasan Australia dan Timor Leste. Berdasarkan siaran resmi dari Komando Resor Militer 161 atau Wirasakti, dilansir Viva Militer Jumat, pasukan gabungan itu dikerahkan ke perbatasan sebagai Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar atau Satgas Pamputer. Puluhan pasukan Korps Marinir yang terlibat berasal dari Batalion Infanteri atau Yonif Marinir 11 atau Kakak Raja Perkasa yang berada di bawah kendali Komando Pasmar 3. Sedangkan pasukan TNI Angkatan Darat berasal dari Yonif Rider Khusus 744 atau Satya Yuda Bakti di bawah Komando Brigif 21 atau Komodo, Kodam 9 atau Udayana. Pasukan Satgas Pamputer ini menggantikan pasukan sebelumnya. Mereka dikerahkan ke pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia, yaitu Pulau Bate di Kabupaten Kubang dan Pulau Endana di Kabupaten Rote Endau, NTT yang jadi perbatasan dengan Australia. Seluruh pasukan marinir dan rider khusus yang dikerahkan telah mendapat pengarahan saat mengikuti upacara penerimaan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar di Marsoling Area Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang. Pasukan TNI Angkatan Darat dikirim ke wilayah perbatasan Indonesia
dengan Australia untuk mengamankan sejumlah kawasan perbatasan. Komandan Korem 161 atau Wirasakti Kupang Brigjen TNI Teguh Moji Anggasa kepada wartawan di Markas Lantamal 7 Kupang, Sabtu, mengatakan pasukan itu berasal dari Satuan Yonif Raider 408 atau Subratsta dan Satuan Yonif Mekanis 741 atau Garuda Nusantara. Mereka nanti akan menggantikan Satgas sebelumnya yang sudah bertugas selama 9 bulan mengamankan wilayah perbatasan yang berbatasan dengan Australia, katanya usai memimpin upacara penerimaan kedatangan ratusan Satgas tersebut di Markas Lantamal 7 Kupang. Jenderal berbintang saat itu menjelaskan nantinya satuan dari Yonif Raider 408 atau Subrasta akan menggantikan satuan Yonif 743 atau Pradnya Samapta Yuda. Sementara satuan Yonif Mekanis 741 atau Garuda Nusantara akan menggantikan satuan Yonif 715 atau Motuliato yang sudah bertugas selama 9 bulan. Ratusan pasukan itu baru tiba di Kupang pada Jumat menggunakan KRI Banjarmasin 592. Mantan Wadanjen Kopassus itu mengharapkan Satgas yang baru bertugas di kawasan perbatasan Indonesia-Australia itu dapat menjalankan tugasnya dengan terus melanjutkan berbagai program yang sudah dijalankan oleh Satgas sebelumnya. Ia pun menegaskan menjadi Satgas Pamtas Indonesia-Australia adalah tugas mulia karena tidak semua pasukan terpilih untuk menjaga kawasan perbatasan. Jaga kehormatan dan lakukan tugas dan kewajiban sebagai TNI serta terus membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Pesan dan rem kepada ratusan prajurit itu. Selanjutnya, pasukan itu akan bertolak ke kawasan perbatasan pada Sabtu sore, sementara pasukan yang lama akan bertolak dari perbatasan pada Minggu. Seluruh pasukan marinir dan rider khusus yang dikerahkan telah mendapat pengarahan saat mengikuti upacara penerimaan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar di Marsoling Area Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang. Pasukan TNI Angkatan Darat dikirim ke wilayah perbatasan Indonesia dengan Australia untuk mengamankan sejumlah kawasan perbatasan. Komandan Korem 161 atau Wirasakti Kupang Brigjen TNI Teguh Moji Anggasa kepada wartawan di Markas Lantamal 7 Kupang, Sabtu, mengatakan pasukan itu berasal dari Satuan Yonif Raider 408 atau Subratsta dan Satuan Yonif Mekanis 741 atau Garuda Nusantara. Mereka nanti akan menggantikan Satgas sebelumnya yang sudah bertugas selama 9 bulan mengamankan wilayah perbatasan yang berbatasan dengan Australia, katanya usai memimpin upacara penerimaan kedatangan ratusan Satgas tersebut di Markas Lantamal 7 Kupang. Jenderal berbintang saat itu menjelaskan nantinya satuan dari Yonif Raider 408 atau Subrasta akan menggantikan satuan Yonif 743 atau Pradnya Samapta Yuda. Oke guys, kamu bakal nyesal kalau lewatin video ini. Bantu subscribe ya guys. Terima kasih.